Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan STS, PTS, UTS, mata pelajaran PAI, kelas 8 SMP atau MTSN, semester 2 ya, kurikulum merdeka, tahun 2025 disertai kunci jawabannya. Silakan cek bagian deskripsi untuk melihat link latihan STS, PTS, mata pelajaran lainnya. Mari kita mulai. Perhatikan narasi berikut. Di antara para nabi dan rasul ada yang dikenal dengan istilah Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi memiliki berbagai keutamaan sebagaimana tercermin dalam arti Ulul Azmi itu sendiri. Berikut ini yang bukan keutamaan sebagaimana yang dimaksud pada narasi tersebut adalah A. Ketabahan, B. Kekuatan, C. Kesabaran, D. Keteguhan. Maka jawaban yang benar adalah B ya, kekuatan jawabannya. Perhatikan riwayat berikut. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan hadiah jeruk limau dari seorang perempuan. Nabi SAW kemudian memakan semua jeruk yang dibawakan kepadanya. Setelah semua jeruk habis, perempuan tadi pun pulang dengan perasaan senang. Para sahabat bertanya mengapa Nabi SAW tidak berbagi jeruk itu dengan mereka. Nabi SAW menjawab bahwa jeruk itu rasanya masam. Seandainya dibagi kepada para sahabat, mereka tidak akan menghabiskannya dan mengecewakan si pemberi. Nah, riwayat tersebut menunjukkan salah satu hikmah sifat jaiz bagi Rasul, yaitu A. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia. B. Menunjukkan keunggulan pribadi Nabi Muhammad SAW. C. Memberi pelajaran hukum syariat kepada para sahabat. D. Memberi keteladanan tentang menghargai orang lain. Maka jawaban yang benar adalah D ya, memberi keteladanan tentang menghargai orang lain. D jawabannya. Kita lanjut. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menerima setiap permintaan pertemanan. 2. Memberi pesan yang positif di dunia maya. 3. Membagi kata kunci hanya kepada orang yang dipercaya. 4. Hanya membagi pesan yang sudah jelas kebenarannya. Dan 5. Tidak menyebarkan rumor yang membuat malu seseorang. Nah, perilaku berinternet yang aman dan bertanggung jawab terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Maka jawaban yang benar adalah B. 2, 3, dan 4 ya. 2. Memberikan pesan yang positif di dunia maya. 3. Membagi kata kunci hanya kepada orang terpercaya. 4. Hanya membagikan pesan yang sudah jelas kebenarannya. Perhatikan ilustrasi berikut. Andi punya hobi edit video. Ia pun bergabung di grup media sosial editing video atas ajakan temannya. Ternyata ada beberapa teman yang sudah dikenal oleh Andi, tapi banyak juga yang tidak dikenalinya. Suatu ketika ada rumor baru yang menghubungi nomor WhatsApp Andi. Setelah dilacak, nomor itu ada di grup editing video bersama Andi. Ia banyak bertanya tentang Andi, seperti usia, alamat sekolah, dan lain-lain. Nah, sikap Andi yang aman dan bertanggung jawab adalah A. Menanyakan ulang kepada orang bertanya setelah mengenal baru diberikan informasi yang benar. B. Memberikan kepada penanya tentang informasi apa adanya sesuai dengan keadaan Andi.
C. Mengabaikan saja atau mohon maaf tidak bisa menyampaikan informasi yang bersifat pribadi. D. Menjawab dengan data palsu karena tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka jawaban yang benar adalah A ya, menanyakan ulang pada orang bertanya setelah mengenal baru diberikan informasi yang benar. A ya jawabannya. Sifat balada mustahil dimiliki para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dikaruniai sifat A. Tabligh, B. Amanah, C. Fatana, D. Sidik. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu Fatana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi alaihissalam. A. Nabi Musa alaihissalam, B. Nabi Daud alaihissalam, C. Nabi Isa alaihissalam, D. Nabi Harun alaihissalam. Maka jawaban yang benar adalah A ya, Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan kisah berikut. Melalui Abu Talib, Nabi Muhammad SAW pernah ditawari harta dan kekuasaan oleh pemuka suku Quraisy. Sebagai imbalan, Nabi Muhammad SAW harus menghentikan dakwahnya. Sebagai seorang Nabi, mustahil Nabi Muhammad SAW mengambil tawaran itu. Seorang Nabi tidak mungkin meninggalkan tugas untuk menyampaikan risalah yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, kisah tersebut menunjukkan sifat mustahil bagi Nabi, yaitu A. Kizib, B. Khianat, C. Kitman, D. Balada. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu Kitman. Kita lanjut. Sikap toleran harus diterapkan oleh semua warga Indonesia. Adapun akibat tidak diterapkannya sikap toleran adalah A. Kemajuan peradaban, B. Keadilan seluruh bangsa, C. Kesejahteraan penduduk, D. Permusuhan dan perpecahan. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu permusuhan dan perpecahan. Sikap toleransi adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi dalam interaksi sosial masyarakat karena A. Toleransi terdapat pada undang-undang, B. Toleransi diajarkan di sekolah, C. Toleransi menenteramkan kehidupan masyarakat, D. Toleransi bukan syarat utama dalam masyarakat. Maka jawaban yang benar adalah C. Toleransi menenteramkan kehidupan masyarakat. Ya, C jawabannya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak membedakan latar belakang seseorang. 2. Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan. 3. Memberikan hak kepada pemiliknya. 4. Mempertimbangkan keseimbangan tertentu. Nah, dimensi adil yang bermakna proporsional terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Maka jawaban yang benar adalah
B ya, 1 dan 3. 1 tidak membedakan latar belakang seseorang, 3 memberikan hak kepada pemiliknya. B jawabannya. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada saat kerja bakti membersihkan kelas, sebagai ketua kelas, Fatimah membagikan pekerjaan kepada teman-temannya. Siswa laki-laki diberi tugas untuk mengeluarkan meja dan kursi, lalu memasukkannya kembali setelah lantai dibersihkan. Sedangkan siswa perempuan mendapatkan tugas untuk menyapu dan mengepal lantai. Nah, pandangan yang tepat terhadap ilustrasi tersebut adalah A. Fatimah tidak berbuat adil kerana membedakan laki-laki dengan perempuan. B. Tidak adil terhadap laki-laki kerana memberikan pekerjaan berat kepada mereka. C. Fatimah berbuat adil kerana semua mendapatkan tugas yang sama untuk membersihkan kelas. D. Fatimah berbuat adil dengan mempertimbangkan keseimbangan pekerjaan laki-laki dan perempuan. Maka jawapan yang benar adalah D. Fatimah berbuat adil dengan mempertimbangkan keseimbangan pekerjaan laki-laki dan perempuan. Berikut ini merupakan cara menghormati dan mematuhi orang tua jika sudah meninggal dunia, kecuali A. Mengantar makanan ke kuburan, B. Mendoakan agar diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Menyambung silaturahmi dengan sahabat orang tua, D. Melanjutkan cita-cita orang tua. Maka jawaban yang benar adalah A. Mengantarkan makanan ke kuburan. Itu kecualinya. Perhatikan nama-nama berikut. 1. Ki Bagus Hadikusumo, 2. Kasman Singodirmojo, 3. Muhammad Hatta, 4. Wasid Hasim, dan 5. Soekarno. Nama-nama pemimpin umat Islam yang menyetujui penghapusan 7 kata sila pertama Pancasila demi persatuan Indonesia adalah nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 4, dan 5. Maka jawaban yang benar adalah A ya, 1, 2, dan 4. 1. Ki Bagus Hadikusumo, 2. Kasman Singodimojo, dan 4 adalah Wasid Hasim. A jawabannya. Lanjut. Sikap yang tepat jika orang tua sedang berbaring sakit iaitu sikap yang tepat jika orang tua sedang terbaring sakit iaitu A. Menasihati dengan lemah lembut agar segera sembuh, B. Membiarkannya sampai sembuh dengan sendirinya, C. Merawatnya dengan ikhlas dan penuh kasih sayang, D. Dititipkan di rumah tetangga kerana sibuk belajar. Maka jawaban yang benar adalah C, iaitu merawatnya dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. C jawabannya. Jika orang tua memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan, sikap yang tepat adalah A. Membantah kerana bertentangan dengan ajaran Islam, B. Menolak dengan keras, C. Menolak dengan santun dan lemah lembut, D. Mentaati dengan sepenuhnya. Maka jawaban yang benar adalah C ya, menolak dengan santun dan lemah lembut ya. C jawabannya. Bagi para rasul, iradul basyariyah merupakan A. Cerdas, B. Sifat jais, C. Menyampaikan, D. Pandai. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya B, iaitu sifat jais.
bagi para rasul, iradul basyariyah merupakan yaitu sifat jaiz. Oke, kita lanjut. Quran Surat An-Nisa yaitu surah keempat ayat 36 berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk A. Berbuat baik kepada orang tua, B. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Berbuat baik kepada guru, D. Mendoakan semua kaum muslim. Maka jawaban yang benar adalah A. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa yaitu surah keempat ayat 36 berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa.